Bab 72 dan 73. Hari pertama kuliah. Kakak bisa aja deh, ucap Nessa tersipu malu. Tapi kakak juga makin cakep iyo, lanjut Nessa. Terima kasih loh untuk pujiannya, balas Chiko. Nessa menganggukkan kepalanya. Nessa yang duduk di bangku taman, memandangi bunga-bunga yang bermekaran sambil mendengarkan suara gemericik air mancur. Rambutnya yang panjang terurai, tersibak sedikit oleh angin sepoi-sepoi. Chiko, kakak kelas baiknya, duduk di sampingnya, sesekali melempar makanan pada burung yang berkerumun. Tidak jauh dari mereka. Nessa yang penasaran akan pernikahan Regan, ia pun bertanya pada Chiko, untuk menggali informasi lebih dalam tentang Regan. Oh ya kak, kalau boleh tahu kak Regan kapan nikahnya, udah lama ya? Tanya Nessa. Penasaran. Belum lama kok, baru sekitar 4 bulanan kayaknya nikahnya. Kenapa emangnya, kamu masih suka ya? Sama tuan muda, maksudnya Regan. Tanya Chiko. Nessa tersenyum malu-malu, lalu menjawab, jujur sih iya, aku masih suka banget sama kak Regan. Tapi setelah aku tahu dia udah nikah, sepertinya aku harus melupakan dia. Chiko mengangguk setuju, aku sih yes, kalau kamu memang harus lupain Regan, dia udah bahagia bersama Zevana. Zevana adalah gadis pertama yang berhasil meluluhkan hati Regan, dan kamu harus cari orang yang lebih baik, Nessa. Orang yang bisa membalas perasaanmu, ujar Chiko sambil menatap Nessa dengan pandangan penuh simpati. Mendengar itu, Nessa hanya bisa tersenyum pahit. Aku tahu kak Chiko. Tapi perasaan itu nggak bisa dipaksa. Tapi aku akan berusaha mengubur rasa yang pernah ada, jawab Nessa, matanya menerawang ke kejauhan, seolah mencari jawaban dari angin yang berhembus. Chiko menghela napas, lalu memegang bahu Nessa. Aku ngerti, Nes. Tapi kamu juga harus pikirkan kebahagiaanmu sendiri. Regan sudah punya hidupnya sendiri sekarang. Lagi pula, maaf ngomong ya, bukankah dari dulu Regan selalu acuh padamu, bahkan dia selalu menolak semua pemberianmu. Lalu apa yang membuat kamu bertahan sejauh ini untuk meluluhkan hati Regan? Nessa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Entahlah kak, aku juga tidak tahu apa yang membuatku bertahan sejauh ini. Padahal dari dulu kak Regan tidak pernah menganggapku ada, dia selalu mengabaikanku. Tapi hal itu semakin membuatku ingin memilikinya. Aku kira setelah aku merubah penampilanku, kak Regan bisa menerima aku, ternyata aku salah. Dan aku harus menerima kekalahanku karena ada orang yang baru hadir dalam kehidupan kak Regan, dan sekarang aku harus benar-benar melupakannya dan juga mengikhlaskannya. Itu yang terbaik untuk semua, ucap Nessa, suaranya bergetar sedikit. Nessa mengusap air mata yang mulai menetes di pipinya dengan punggung tangan. Chiko menoleh ke arah Nessa, melihat air mata Nessa yang masih mengalir di pipinya. Chiko pun mengusap pelan air mata tersebut. Ia berusaha menghibur Nessa. Hei kok nangis sih, jangan nangis dong. Kamu kan kuat, aku tahu kamu itu gadis yang kuat. Buktinya dari dulu ditolak Regan kamu masih mampu bertahan, dan aku rasa sekarang memang saatnya kamu menyerah Nessa. Ingat Nessa, kamu nggak sendiri. Aku ada di sini untukmu, untuk menjadi temanmu, teman curhatmu, kamu boleh bercerita apapun padaku, aku akan mendengarkannya, bisik Chiko dengan lembut. Nessa membuang napas panjang. Kini ia merasa sedikit lebih baik karena perkataan Chiko, di saat-saat sulit seperti ini. Terima kasih kak Chiko, dari dulu kak Chiko selalu bantu aku, maaf kalau aku selalu menyusahkan kak Chiko, bahkan aku sering memohon pada kak Chiko agar apa yang aku siapkan untuk kak Regan sampai di tangan kak Regan, meski aku tahu semua itu tidak pernah diterima oleh kak Regan. Chiko menatap prihatin ke arah Nessa, sudahlah. Jangan diingat lagi kenangan buruk itu. Lupakan semua, sekarang kamu hanya perlu memulai harimu tanpa bayang-bayang Regan lagi, ucap Chiko.
Nessa mengangguk, kakak benar, dan semoga saja aku bisa melakukannya, jawab Nessa. Tiba-tiba, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu dan hujan mulai turun dengan tiba-tiba. Nessa dan Chico yang sedang asyik berbincang sambil memberi makan burung di taman, kaget oleh derasnya air hujan yang tiba-tiba turun. Hujan, Kak, ucap Nessa dengan mata membulat keheranan. Iya, ayo kita berteduh, ajak Chico. Refleks, Chico menggenggam tangan Nessa dan menariknya berlari mencari tempat berteduh. Mereka berdua bergegas menuju salah satu bangku taman yang dilindungi atap. Sambil berlari, tangan Chico masih erat menggenggam tangan Nessa. Nessa, yang merasakan jantungnya berdegup kencang, berpikir dalam hati, kenapa jantungku berdegup keras? Mungkin karena aku baru saja berlari. Ketika mereka sampai di tempat berteduh, Chico menyadari bahwa tangannya masih menggenggam tangan Nessa. Dengan wajah yang sedikit memerah, dia melepaskan genggaman tangannya. Maaf, aku tadi refleks, ucap Chico, menundukkan kepala, merasa sedikit malu karena tindakannya yang spontan itu. Nessa hanya tersenyum, memahami keadaan tersebut. Hujan masih terus mengguyur taman, dan mereka berdua berdiri di bawah atap, sambil sesekali saling menatap, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri tentang kejadian yang baru saja berlangsung. Nessa memeluk tubuhnya sendiri, merasa dingin karena guyuran hujan. Kamu kedinginan ya? Tanya Chico. Nessa mengangguk pelan, sedikit Kak, jawabnya. Chico yang peka, segera melepas jas miliknya dan memasangkan di tubuh Nessa. Pakai ya, biar kamu gak kedinginan, ucap Chico. Nessa menoleh ke arah Chico, terus kakak gimana? Tanyanya. Chico tersenyum lembut, aku cowok, gak begitu kedinginan, balas Chico. Nessa membalas senyuman Chico, makasih ya kak. Ucap Nessa dan Chico pun mengangguk. Semakin lama hujan semakin deras, Nessa yang sudah cukup basah karena air yang terbawa angin itu, kini seolah mendapat kehangatan baru saat jas tebal Chico melingkupi tubuhnya. Rintik-rintik hujan masih berusaha meresap masuk, namun jas itu seperti perisai yang menolak dinginnya hari itu. Dengan rambut yang menempel di wajahnya, Nessa menoleh, matanya menangkap keikhlasan di wajah Chico. Aku kira terjebak hujan akan buruk, ternyata tidak, gumamnya, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menderu. Di sisi lain, suasana hangat juga menyelimuti rumah Regan. Dengan cinta, Regan memeluk Zevana dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahu istrinya, sambil menatap butir-butir hujan yang membasahi jendela. Ngelihat hujan, jadi pengen main hujan deh, kata Zevana. Jangan macam-macam sayang, kamu sekarang lagi datang bulan, dan sekarang saja badan kamu panas, kamu demam, ucap Regan. Hehe, kan aku cuma ngomong doang mas, ucap Zevana. Keduanya semakin terhanyut akan suasana hujan yang dingin. Sesekali, bibirnya mencuri kesempatan mencium lembut rambut Zevana yang harum, membuat Zevana menggigil bukan karena dingin, tetapi karena sentuhan penuh kasih itu. Angin sore yang sejuk dan suara hujan menjadi saksi bisu atas keintiman dan kehangatan yang mereka bagi dalam diam. Mas, gimana soal kuliahku? Aku harus ambil beasiswa yang mana? Tanya Zevana, saat ia teringat akan beasiswa. Oh ya, Mas hampir lupa. Kamu akan berkuliah di kampus tempat Velaro kuliah. Meskipun dengan berat hati, tapi semoga Velaro benar-benar sudah move on dari kamu. Kalau saja ada kampus yang lebih kompeten kamu gak akan Mas izinkan menerima beasiswa di kampus yang sama dengan Velaro, ucapnya. Jadi aku satu kampus sama kakak Velaro. Syukurlah kalau Mas pilih kampus itu, soalnya kampus itu, kampus impianku Mas. Makanya aku senang waktu dapat beasiswa dari kampus ungkap Zevana.
Bukan senang karena satu kampus sama Velaro. Kan? Ujar Regan. Ya Allah, enggak loh Mas. Mas ini masih aja curigaan, heran deh. Zevana mengerucutkan bibirnya. Gimana gak curigaan, si Velaro itu suka sama kamu dari zaman kamu baru pertama kali masuk sekolah loh sayang, ucap Regan. Ya tapi kan sekarang aku udah nikah Mas, sama Mas lagi. Jadi mana mungkin Kak Velari masih suka aku. Udahlah jangan mikir yang aneh-aneh. Bikin kesel aja, kata Zevana cemberut. Lia sayang, maaf. Kok jadi kamu yang ngambek sih sayang, kata Regan. Ya habisnya, Mas nyebelin, ucap Zevana. Maaf sayang, Mas hanya takut saja, kamu berpaling dari Mas, lirihnya. Itu tidak akan pernah terjadi Mas. Lagi pula aku gak suka sama Kak Velaro, tegas Zevana. Oh ya Mas, kapan aku bisa mulai masuk kuliah? Tanya Zevana. Besok sudah bisa sayang, jawab Regan. Hah? Tapi aku belum ada persiapan, kata Zevana. Tidak perlu khawatir, Mas sudah menyiapkannya untukmu. Laptop barumu ada di meja, coba lihat, suka gak sama laptopnya? Kalau gak suka nanti kita beli lagi. Yang lain, kata Regan. Zevana melepas pelukan Regan dan berlari ke arah meja, terlihat laptop dengan keluaran terbaru dan harga yang cukup fantastis menurut Zevana. Mata Zevana berbinar, ya Allah ini laptop impianku. Dulu aku pengen banget punya laptop Apple digigit tapi aku sadar diri harganya mahal, jadi cuma bisa berhayal aja, dan sekarang aku punya. Makasih ya Mas, ucap Zevana, yang kembali memeluk Regan. Regan tersenyum, kuliah yang rajin ya, jangan nakal. Mas akan kasih apapun yang kamu inginkan. Asal kamu gak nakal dan nurut sama Mas, ucap Regan. Kekek. Keesokan harinya, Zevana tampak bersemangat. Menyambut hari di mana hari ini adalah hari pertama ia akan kuliah. Mata Zevana berbinar saat memandang cermin, melihat pantulan dirinya yang siap menghadapi hari pertama kuliah. Lip balm merah muda mengkilat di bibirnya menambah kepercayaan diri. Tiba-tiba, ia merasakan dekapan hangat dari belakang. Regan, suaminya, dengan lembut memeluk pinggangnya. Sayang, jangan cantik-cantik napa, keluh Regan dengan nada manja. Mas jadi gak rela kamu kuliah kalau kamu cantik kayak gini, nanti banyak cowok yang naksir kamu. Raut wajahnya setengah bercanda namun ada kecemasan yang tersirat. Zevana menoleh dengan senyum menggoda, tenang Mas, aku nanti bakalan pakai masker kok, dan buka masker pas udah di kelas aja, ujarnya sambil menyesuaikan jilbabnya. Regan menghela nafas, kemudian mencium puncak kepala Zevana. Ya udah, tapi hati-hati ya, Mas cuma cemas. Pokoknya kalau ada cowok yang godain kamu harus langsung lapor ke Mas ya, janji loh. Ekspresi wajahnya berubah serius, matanya menatap dalam ke arah Zevana, penuh kasih namun khawatir. Zevana mengangguk, memahami kekhawatiran suaminya. Aku janji, Mas. Dia memberikan senyum meyakinkan sebelum berbalik untuk mengambil tas kuliahnya dan keduanya pun melangkah keluar rumah. Sesampainya di kampus, Zevana pun mencium tangan Regan. Aku berangkat Mas. Assalamualaikum. Pamit Zevana. Bentar sayang, kiss dulu, pinta Regan. Dengan gerak cepat Zevana mencium bibir Regan dan Zevana pun memakai maskernya keluar dari mobil. Para mahasiswa dan mahasiswi memperhatikan Zevana. Siapa tuh keluar dari mobil mewah? Itu mau kuliah apa mau pengajian sih, bajunya aneh, cibirnya. Wah Sultan baru nih. Anak baru nih kayaknya, wah loh bakal ada saingan nih. Cek diam loh. Kesalnya. Masya Allah bidadari dari mana nih? Cantik bener. Meskipun pakai masker, gue bisa lihat tuh cewek cantik. Paripurna. Pakai masker aja masih kelihatan cantik,
gimana kalau udah lepas masker ya? Jadi penasaran deh. Yengem lihat wajahnya. Begitulah kelotehan para mahasiswa dan mahasiswi. Cek, sial. Malah pada lihatin istriku. Padahal istriku udah pakai masker. Umpat Regan kesal. Di bangku kemudi Chiko terkekeh, sabar tuan muda. Pesona Nona Zevana memang diragukan lagi, ucapnya. Diam kau. Ucal Regan kesal. Zevana melangkah pasti di koridor kampus dengan aura tenang yang menyelimuti dirinya. Kain gamisnya yang bersih dan jilbab yang terlipat rapi menjadi simbol keteguhan hatinya dalam memegang prinsip. Namun, sekelompok mahasiswa tampaknya tidak menghargai pilihan berpakaian Zevana. "Hai cewek, kenalan dong," teriak seorang mahasiswa yang dikenal sebagai Firdaus, mencoba menarik perhatian. Seorang wanita di samping Firdaus mengernyitkan dahi sambil mengejek, "Cek, gak salah lu Fir, cewek modelan kayak Jamet begini lu godain. Gak level banget." Raut mukanya penuh dengan rasa superioritas yang tidak berdasar. Firdaus, bagaimanapun, tidak terpengaruh oleh cibiran itu dan melanjutkan pembelaannya. "Cek, apaan sih? Mata lu buta kali ya, dari alis dan matanya aja udah kelihatan kalau tuh cewek cantik banget. Syirik banget. Lu cantik dari mana woi, lu lihat dia salah kostum noh. Mau ngampus atau mau pengajian?" ledek wanita itu. Lagi, cemoohannya semakin menjadi-jadi. Zevana, mendengar semua celaan itu, hanya tersenyum simpul. La melanjutkan langkahnya, mengangkat dagu dengan penuh percaya diri. La tahu nilai dan keindahan tidak hanya terletak pada penampilan luar. Hatinya yang tenang dan pikiran yang tajam adalah senjatanya dalam menghadapi dunia yang seringkali terlalu cepat menilai. Meski cibiran itu mengusik, Zevana memilih untuk berempati, mengerti bahwa tidak semua orang dapat melihat keindahan dalam perbedaan. "Kira-kira dia masuk kelas mana ya?" gumam Firdaus. "Semoga gak masuk kelas gue," ujar teman wanita di sebelahnya. "Ya kagak mungkin lah, lu udah tua." "Gue sih yakin dia junior," ucap Firdaus. "Kalau dia junior, kenapa gak ada waktu ospek?" timpal teman satunya. "Saya tidak tahu yang mulia, saya hanya tempe." "Jeda ah, gue mau cari info itu cewek masuk fakultas Jana," ucap Firdaus yang kemudian berlalu pergi, meninggalkan dua teman wanitanya. Di sisi lain itu Velaro masih duduk di salah satu kursi yang ada tak jauh dari koridor bersama sang sahabat yakni Relly. "Vel, ada anak baru Jo, pakai jilbab loh sama kayak Zevaba, kali aja jodoh kamu Vel," ucap Relly. "Bodoh amat gak peduli," ucap Velaro acuh. "Ceile yang patah hati, segitunya," goda Relly. "Gimana gak patah hati coba, cewek yang aku suka selama 4 tahun ternyata udah nikah dan nikahnya sama kakak sepupuku sendiri. Mana kalau acara kumpul keluarga ketemu mereka dan lihat mereka mesra-mesraan di depan aku, sakit banget woi rasanya." "Pedih," keluh Velaro. Relly menepuk bahu Velaro, "Yang sabar ya broter. Kali aja anak baru itu bisa ngobatin luka hati kamu," ucap Relly menyemangati Velaro. Sementara itu di perjalanan Regan tampak mempertimbangkan apakah ia harus meminta Velaro untuk menjaga Zevana atau tidak. Chiko yang mengemudi mengintip dari kaca spion. "Udahlah tuan muda, buang dulu egonya, minta tuan Velaro buat jagain Nona Zevana, menurut saya tidak terlalu buruk." "Tidak mungkin kan kalau tuan Velaro merebut Nona Zevana dari Anda? Jika Dai ingin merebut Nona Zevana dari Anda, kenapa tidak pada saat Anda dan Nona Zevana belum menggelar pesta resepsi pernikahan dan mempublikasikan pernikahan Anda?" ucap Chiko, memberikan pencerahan pada sang tuan muda. Regan mengangguk setuju, "Kau benar juga Chiko. Kalau gitu aku akan menelepon Velaro," ucapnya. "Halo assalamualaikum Vel, kamu di mana?" tanya Regan saat panggilan terhubung. Di seberang telepon Velaro menjawab, "Waalaikumsalam, aku di kampus Kak."
Kenapa? Tanya Velaro. Bisa tolong kamu jagain Zevana. Hari ini Zevana mulai masuk kuliah, tapi ingat jangan terlalu dekat. Kalau ada yang mengganggu atau menggoda Zevana tolong kamu urus, ucap Regan. Kening Velaro berkerut, memangnya Zevana kuliah satu kampus denganku kak? Tanya Velaro. Lia, dia dapat beasiswa dari kampusmu, jawab Regan. Keren, aku sih udah duga kalau dia pasti bakalan dapat beasiswa. Tapi, ngomong-ngomong, gak salah. Nih kakak nitipin istri kakak sama aku, bukannya kakak cemburuan ya? Tanya Velaro setengah meledek. Tadinya aku tidak mau menitipkan istriku padamu, tapi aku terpaksa. Karena aku tahu aturan kampus, bahwa dilarang membawa pengawal, jadi aku rasa lebih baik aku titipkan Zevana padamu, ujar Regan. Tapi kan sebenarnya kakak sia aja melanggar peraturan kampus, secara kakak donatur kampus, kata Velaro. Cek kau ini, tidak semudah itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sudahlah cepat kau cari Zevana dan pastikan dia baik-baik saja, dan ingat kau jangan terlalu dekat dengannya. Perintah Regan dengan tegas. Velaro mengeritkan dahinya, lah gimana sih, suruh jagain istrinya, tapi gak boleh dekat, terus aku harus gimana, membingungkan saja sepupuku ini, kata Velaro. Kau cukup melihatnya dari jauh, pastikan mahasiswa tidak mengganggunya, nanti aku bayar kau, kata Regan. Oke bos, ucap Velaro dengan helaan napas dan panggilan pun berakhir. Velaro berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, raut wajahnya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Relly sang sahabat yang masih setia duduk di sampingnya pun penasaran siapa yang baru saja menghubunginya. Siapa yang barusan nelepon Vel? Tanya Relly. Kak Regan. Dan kamu tahu, anak baru yang kamu maksudnya itu siapa? Ujar Velaro. Siapa emangnya? Tanya Relly penasaran. Dia Zevana, dan Kak Regan minta aku buat jagain Zevana, ucap Velaro. Dia menghela napas berat, mencoba memahami perintah paradoks yang baru saja diberikan oleh Regan. Hah, kok bisa? Bukannya Kak Regan takut banget ya kalau kamu dekat-dekat sama Zevana, karena tahu kamu suka Zevana, ucap Relly heran. Dengarkan dulu, dia menyuruhku menjaganya tapi tidak boleh dekat dengannya. Intinya aku harus menjaganya, memantaunya dari jauh, jelas Velaro. Oh gitu. Hahaha, yang sabar ya Vel, Relly menepuk pundak Velaro. Gimana mau cepat move on coba, kalau aku harus mantau Zevana setiap hari, lihnya. Dengan langkah gontai, dia berjalan ke arah jendela, memandangi kampus yang ramai di kejauhan. Bagaimana aku bisa menjaga seseorang tanpa mendekat? Gumamnya pelan, bibirnya mengerucut kesal. Velaro menatap ke arah gedung kuliah tempat Zevana biasa menghabiskan waktunya, berusaha mencari sosoknya di antara kerumunan mahasiswa yang lalu lalang. Dengan mata yang tajam, dia memperhatikan setiap gerak-gerik yang mencurigakan, siap melangkah jika ada yang mengganggu Zevana. Meskipun hatinya terasa berat, dia tidak bisa lebih dari sekadar pengamat jarak jauh karena perintah Regan yang tegas. Telepon genggamnya bergetar, sebuah pesan masuk dari Regan, "Nat, jangan terlalu dekat. Hanya pantau dari jauh." Velaro menggertakkan giginya, frustrasi dengan situasi yang serba salah ini. Dia tahu, harus ada cara untuk menjalankan tugas ini tanpa melanggar batas yang telah ditetapkan. Sementara itu Zevana bingung, kelasku yang mana ya? Aku lupa nanya Mas Regan lagi, gumamnya. Zevana pun mengambil ponselnya lalu menghubungi Regan. Halo, Assalamualaikum Mas. Ruang kelasku yang mana ya Mas? Tanya Zevana. Waalaikumsalam, kamu sekarang di mana sayang? Nanti biar Mas minta dosen kamu buat jemput kamu, kata Regan. Aku di koridor Mas, jawab Zevana. Oke,
Tunggu sebentar ya sayang. Nanti ada dosen perempuan yang bakalan jemput kamu, namanya Miss Clarissa, ucap Regan. Oke mas, sahut Zevana. By the way, kamu aman kan di sana, gak ada yang godain kamu kan sayang? Tanya Regan. Enggak ada mas, aman kok, tenang aja, sahut Zevana. Velaro ada nyamperin kamu gak sayang? Tanya Regan lagi. Gak ada tuh mas, emangnya kenapa mas? Tanya Zevana. Mas mau nyuruh dia buat jagain kamu di sana, ya. Meskipun mas gak rela. Tapi demi kebaikan kamu dan keamanan kamu jadi mas lebih percaya Velaro yang jaga. Gimana pun Velaro saudara mas, ucap Regan. Tumben, biasanya mas anti banget kalau aku deketan sama Kak Velaro, kok sekarang malah nitipin aku sama dia, ujar Zevana. Mas cuma nitipin kamu sama dia Zevana sayang, bukan nyuruh kamu sama dia dekat-dekatan. Awas kalau kamu nakal dan macam-macam, mas pindahkan kuliahmu, ancam Regan. Baiklah tuan muda, saya menurut, ucap Zevana. Dan panggilan telepon pun berakhir. Nona Zevana Nayara Sazana, panggil seorang wanita yang menghampiri Zevana. Zevana menoleh. Ya, saya, jawab Zevana sambil tersenyum ramah. Saya baru saja dihubungi asisten tuan muda Regan, untuk menjemput Nona dan mengantarkan Nona menuju kelas, ucap wanita itu. Miss Clarissa ya? Tanya Zevana. Wanita itu mengangguk. Mari ikut saya Nona, ajaknya. Terima kasih Miss. Tapi maaf, tolong jangan panggil Nona, panggil saja Zevana, pinta Zevana. Tapi Anda istri dari tuan muda Regan, bagaimana mungkin saya hanya memanggil nama, sangat tidak sopan, ucap Miss Clarissa. Saya lagi di kampus dan status saya mahasiswi. Miss, jadi tolong panggil Zevana saja, ucap Zevana. Baiklah Zevana, ucap Miss Clarissa. Sementara itu Velaro yang melihat dari kejauhan, segera mengirimkan pesan pada Regan. Lapor yang mulia Regan, istri Anda sudah bersama dosen, Miss Clarissa, tulis Velaro sengaja memanggil Regan dengan panggilan, yang mulia. Bagus, nanti saat istirahat pantau lagi, balas Regan. Velaro membaca pesan tersebut hanya menghela napas. Kalau bukan kakak sepupu udah ku bejek nih orang, dan kalau bukan karena Zevana males banget. Sabar Velaro, sabar, gumamnya. Sesampainya di kelas, Miss Clarissa sang dosen mulai memperkenalkan Zevana. Para mahasiswa dan ahasiswi di kelas tersebut tampak mencibir melihat penampilan Zevana yang mengenakan gamis dan jilbab panjang, menurut mereka tidak trendy. Zevana bisa tolong buka maskernya, pinta Miss Clarissa. Zevana mengangguk, kemudian Zevana menarik maskernya perlahan, menampakkan wajahnya yang memancarkan kecantikan luar biasa. Detik itu juga, ruangan yang tadinya dipenuhi bisikan dan cibiran mendadak sunyi. Mata para mahasiswa melebar, terpesona oleh keindahan yang tidak mereka duga. Sebelumnya, Miss Clarissa tersenyum melihat reaksi kelas itu. Lihat, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, ujarnya, memberi pelajaran berharga. Sementara itu, Zevana hanya tersenyum malu, tangannya menyimpan masker ke dalam tasnya. Seruan kagum masih terdengar di beberapa sudut kelas. Benar-benar berlian yang tersembunyi, bisik seorang mahasiswa yang sebelumnya mencibir. Zevana duduk, mencoba menyembunyikan rasa canggungnya dengan menundukkan kepala, sementara beberapa mahasiswi yang tadinya sinis, kini saling berbisik penuh kekaguman, Masya Allah bidadari ini. Atmosfer kelas berubah, dari yang awalnya dingin dan menolak, kini hangat dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap Zevana. Allah tampang ke emak-emak pengajian aja sok, cibir Ivoni, wanita dengan makeup menor, yang duduk di seberang Zevana dengan wajah sinisnya. Syirik aja lu. Kenapa takut kalah saing ya?
Dasar ondel-ondel, cibir Alena si musuh bebuyutan. Ivoni. Diem lu pulu-pulu. Sinis Ivoni, kesal. Elvoni memutar bola mata malas, padahal dia sendiri tuh yang kayak pulu-pulu. Di sisi lain, Regan baru saja duduk di kursi kebesarannya. Istriku aman gak ya, digodain para cowok apa gak ya? Ah kek, jadi gak konsen kalau gini caranya, ucap Regan sambil mengusap kasar wajahnya. Tuan muda, kita meeting sekarang, ucap Chico, yang tiba-tiba masuk. Kau urus saja berdua dengan Fabian, aku sedang tidak mood meeting, ucap Regan. Tuan Fabian kan lagi keluar kota tuan, kata Chico. Ya berarti kau urus sendiri, sudah sana kau keluar. Membuat moodku makin buruk saja, usir Regan. Chico mendengus kesal, cek, nasib gini banget. Ternyata susah juga ya punya istri cantik bawa anak overthinking mulu, kayak tuan muda, gumam Chico.